Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada mata kuliah pada siang hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKM GFT, gagasan futuristik tertulis. Di sini saya akan membuka 3 sesi. Yang pertama, sesi pembukaan sebagaimana berlangsung, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab. Pengertian PKM GFT merupakan gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Gagasan tersebut tidak terkait bidang ilmu, bersifat unik dan bermanfaat sehingga kampus yang didelisasikan sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa mempunyai potensi untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat melalui PKM GFT. Mahasiswa dengan kemampuan nalarnya diberi kesempatan untuk mengungkap fakta-fakta tersebut sebagai menawarkan solusi yang realistik dan implementatif di masa depan. Gagasan realistis kreatif dalam PKM GFT jika diimplementasikan akan memerlukan waktu yang lama, biaya dan sumber dana yang besar. Hal itu tentu dapat berbeda dengan PKM pendanaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 4-5 bulan dengan 5 orang mahasiswa. Dalam memenuhi kriteria problem solving, maka PKM GFT juga memerlukan identifikasi persoalan yang sering dihadapi masyarakat di sebagai sastra, misalnya mengatasi banjir, mengatasi kemacetan di kota-kota besar, pemberantasan korupsi, menuju zero karbon dan energi, dan pertahanan keamanan negara. Selain itu, PKM GFT juga membuka peluang dua ide pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional bangsa existing, baik yang mengacu kepada tradisi masyarakat untuk jangka mendua. Gambar yang di samping itu perbedaan PKM GFT dan PKM lainnya. Tujuan dari PKM GFT ini adalah membudidayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan bangsanya, bahkan persoalan global, merenungkan, mendiskusikan dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaiki di masa depan, kemudian mengkontribusikannya dengan bentuk tulisan. Luaran kegiatan PKM GFT ini gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKM GFT dalam bentuk artikel gagasan futuristik tertulis yang membuat konsep perubahan atau pengembangan. Kriteria dan contoh. Adapun ciri yang paling menonjol dari PKM GFT adalah yang pertama, merupakan pemikiran yang terkait dengan permasalahan aktual berskala besar dan kompleks. Yang kedua, solusi permasalahan bersifat futuristik dan berdampak sistemik. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan tidak harus hasil nyata, tetapi dapat ditelusuri ide, tahapan pemikiran, dan rencana realisasinya di masa depan. Yang keempat, topik dan permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan PKM pendanaan, PKM RE, PKM RSH, PKM K, PKM PI, PKM PM, PKM KI, PKM KC, dan PKM VGK. Beberapa contoh topik yang memenuhi kriteria PKM GFT: inovasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, kawasan resistensi melalui pendekatan ekologi lanskap berbasis sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai penyokong keberlanjutan hutan. Yang ketiga, konsep dekontaminasi udara di kota besar
SCCS guna mendukung. Yang keempat, disaster Indonesia siap bencana dengan konsep mitigasi hunian aman dan area perlindungan berbasis teknologi masa depan. Beberapa contoh topik dan judul yang tidak memenuhi kriteria PKM GFT. Yang pertama, pengembangan Mars berbasis pendidikan antar budaya untuk keterampilan menyimak bahasa Arab siswa MTS Galas di Kota Semarang. Yang kedua, salep rimbang jahe merah sebagai penyembuh luka diabetes yang terinfeksi bakteri. Yang ketiga, sebagai solusi air bersih dari daerah terpencil. Yang keempat, T3D bioprinting pembuluh darah sebagai solusi penurun resiko akibat operasi bypass jantung bagi pasien jantung koroner. Yang kelima, Avatar, inovasi alat pemanen air sebagai solusi penyediaan air bersih. Kriteria penyusulan. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan diploma D3, sarjana terapan D4 atau sarjana S1 dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik di bawah naungan Kemendikbud Ristek yang terdaftar di PD Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar diploma 3, sarjana terapan D4, sarjana S1, dan yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan kaus farmasi, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lainnya. Tidak diperbolehkan penyusulan proposal PK. Yang kedua, kelompok penyusul berjumlah 3-5 mahasiswa terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang ketiga, nama-nama penyusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap sesuai dengan nama mahasiswa yang terdaftar pada PDD. Yang keempat, bidang kajian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggota tim penyusul. Yang kelima, mahasiswa penyusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan penyusulan program PKN tahun berikutnya. Isi utama artikel PKN GFT ditulis dengan tipe huruf menggunakan teks Roman ukuran 12. Yang kedua, teks paragraf menggunakan jarak basis 1,15 spasi dan peraratan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4, margin kanan atas, dan margin bawah 3 cm. Yang keempat, jumlah halaman inti dari pendahuluan hingga daftar pustaka adalah 8-15 halaman. Format penulisan isi utama artikel PKM GFT mengikuti sistematika sebagai berikut. Daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKN GFT. Dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung. Bagian ini juga mengungkap tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Bab 2, gagasan. Bagian gagasan berisi tentang pemicu gagasan. Diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat di semua sastra
dan tatanan kehidupan yang didukung oleh sumber-sumber terpercaya. Yang kedua, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu. Yang ketiga, langkah-langkah strategis dan tim plan dalam merealisasikan gagasan sehingga dapat sistematik yang diharapkan tercapai. Yang keempat, tawaran solusi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bab 3, kesimpulan. Yang pertama, nyatakan gagasan yang diajukan, cara merealisasikannya, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Daftar pustaka, lampiran 1, biodata ketua, anggota, dan biodata dosen pendamping. Lampiran kedua, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Yang ketiga, surat pernyataan ketua. Jangan ketawa deh, apa sih kau? Baiklah, itulah tadi materi mengenai PKM GFT. Saya akan membuka sesi ke-3, sesi tanya jawab. Saya akan bertanya. 1 mau? Iya, 2. Ya. Coba singkat contoh salah satu PKM GFT yang lolos Munas. Apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karol. Contoh PKM GFT yang lolos Finnas. Hari itu universitas. Nggak usah nih, aku. Ada universitas dari Universitas Muhammadiyah dari Surabaya lolos yang judulnya itu konsep silencer teknologi sebagai strategi mengatasi lingkungan kumuh di Indonesia. Universitas dari Muhammadiyah di Surabaya yang lolos yang judulnya itu konsep silencer teknologi sebagai strategi mengatasi lingkungan kumuh di Indonesia. Akan menjawab pertanyaan dari Fitriani. Apa keunggulan PKM GFT dengan PKM lainnya? Keunggulan PKM GFT itu fokus pada teknologi masa depan. Apa teknologi masa depannya nanti? Karena kalau PKM lainnya itu PKM kayak penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, sama karya tertulis. Teknologi masa depan. Contohnya itu kayak alat medis. Alat medis nanti tuh sabetan nanti yang dapat alatnya tuh penyakit apa begitu alatnya. Nggak mengerti kok.
presentasi mengenai PKM GFT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.